Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu dan selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 22 Januari 2021 bersama Pastor Vius Octavianus yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat insani, saya Pastor Vius. Pada hari Jumat ini 22 Januari menjumpai Anda semua untuk permenungan kita pada hari Jumat ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, memanggil kami dari kerapuhan dan ketidaklayakan dan ketidakpantasan kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Justru ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami kehilangan arah, Engkau menemani kami dan beserta kami. Berkati kami semua untuk permenungan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani, hari ini bacaan Injil dari Injil Markus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan yaitu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, suatu ketika orang bertanya kepada saya, "Pastor, apakah menjadi pastor itu membahagiakan?" Lalu saya jawab, yang membahagiakan, berapa persen membahagiakan menjadi pastor? Hanya 1% yang membahagiakan. Tetapi 99% sangat membahagiakan. Pertanyaannya kemudian menyusul, apa yang membuat kita bahagia menjadi imam, menjadi pastor, menjadi pelayan Tuhan, yang memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan bagi sesama, pelayanan bagi Tuhan. Yang pertama, yang membahagiakan, dalam Injil dikatakan, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yang membuat kita bahagia, bahwa kita bangga, ternyata Tuhan memanggil kita karena Allah menghendaki kita. Kalau Tuhan menghendaki kita, berarti Tuhan menghargai kita, menilai kita sebagai pribadi yang berharga, sebagai hal yang berharga, bernilai di mata Tuhan meskipun dengan segala kerapuhan, keterbatasan, dan pasti begitu banyak kekurangan yang membuat kita menurut kacamata manusiawi, kita tidak pantas menjadi murid Tuhan, tidak pantas menjadi imam Tuhan. Tetapi justru ketidaklayakan, ketidakpantasan itu dikatakan bernilai di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita. Poin yang pertama, kita bahagia menjadi imam karena Tuhan menghendakinya. Begitu banyak manusia di dunia ini, berapa miliar manusia di dunia ini, tetapi tidak semuanya dikehendaki Tuhan untuk menjadi imamnya. Dan itulah yang membahagiakan seorang imam. Poin yang kedua yang membahagiakan seorang imam dikatakan, dan untuk itu dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Yang membahagiakan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tidak sendiri.
Orang bijak mengatakan jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi jika engkau berjalan lama dan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan dalam Injil ini dikatakan kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita berjalan bersama Dia, menyertai Dia, dan Tuhan menyertai kita. Kalau kita menyimak, mengingat pesan Injil bagian terakhir, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Janji Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dan poin yang kedua ini membuat kita bahagia bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Ia menemani kita. Allah beserta kita. Allah Emmanuel. Tidak pernah meninggalkan kita. Maka tidak pernah membuat kita takut, ragu, cemas, khawatir. Karena kita sebagai imam dengan segala kerapuhan itu ada pendamping, ada yang menemani, ada yang menguatkan, ada yang membisiki kita, ada yang mencerahkan kita, ada yang mengarahkan kita, ada yang memimpin kita. Ialah Tuhan yang menghendaki kita menjadi imamnya. Poin yang kedua yang membahagiakan. Poin yang ketiga yang membahagiakan kita dikatakan, dan ia diberinya kuasa untuk mengusir setan. Tuhan memberikan kita kuasa. Kuasa dari Tuhan. Bukan kuasa kita sendiri. Dan kuasa dari Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat. Siapakah yang bisa melawan Tuhan? Siapakah yang bisa melawan kita ketika Tuhan berpihak kepada kita? Siapakah yang bisa melawan orang yang diutus Tuhan? Tidak ada yang bisa melawannya karena Tuhan menyertai dengan kuasanya. Bukan kuasa manusia, kuasa Tuhan. Dan poin yang ketiga yang membahagiakan kita, yang menguatkan kita sebagai imam-imam Allah adalah kuasanya menyertai kita. Maka saudara-saudara terkasih, pada hari Jumat ini, betapa bahagianya menjadi imam Tuhan yang mengikuti panggilan khusus. Renungan yang pertama. Renungan yang kedua, bahwa kita sebagai orang-orang beriman yang telah dibaptis juga diangkat, dipanggil menjadi imam umum. Poin yang pertama tadi adalah imam panggilan khusus. Dan kita juga sebagai awam dipanggil secara umum menjadi imam, nabi, dan raja. Tuhan menyertai kita, maka berbanggalah menjadi orang beriman yang percaya kepada Kristus, menjadi murid Tuhan. Karena dikatakan tidak semua orang dibaptis di dunia ini. Berapa miliar penduduk dunia dan berapa persen saja yang dipanggil, dibaptis, diangkat menjadi anak Tuhan. Maka berbanggalah, berbahagialah Anda semua, kita semua ini yang telah dibaptis dalam nama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita dipanggil, dipilih menjadi muridnya. Poin yang pertama, sebagai umat Allah. Poin yang kedua, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir tentang hidupmu. Bahwa kita ini mungkin minoritas di Indonesia, mungkin sedikit di Indonesia, mungkin sedikit di daerah kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Karena dikatakan, ia dipilih untuk menyertai dia. Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama kita. Tuhan berjalan mengiringi langkah kita. Orang-orang hebat, kalau kita nonton TV, begitu banyak bodyguard, begitu banyak pengawal yang membuat dia merasa safe. Tetapi pengawal-pengawal itu adalah manusia biasa. Mempunyai keterbatasan, bahkan keterbatasannya sangat banyak. Dan kelebihannya sangat sedikit. Dia gampang dan mudah untuk ditaklukkan oleh manusia lain. Tetapi jika yang menjaga kita, yang menjadi bodyguard kita adalah Tuhan sendiri yang sangat kuasa itu, siapa yang dapat mengalahkan kita? Maka jangan pernah takut dan ragu ketika Anda terpilih menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, telah dibaptis dan diangkat menjadi anaknya. Yakin Anda adalah luar biasa karena Tuhan bersama Anda. Yang kedua, dikatakan diberi kuasa untuk menguasai dunia ini,
dan dikatakan diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Tetapi meskipun dalam keseharian kita dikatakan kita takut dengan hantu, ketika ada mitos-mitos tentang hal-hal tahyul, kita begitu mudah percaya dan kita takut. Di sana seram, di sini seram, di sana berhantu dan seterusnya. Padahal kita diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Bukan setan yang kita takuti, tetapi setan yang takut kepada kita. Bukan karena kita, tetapi karena orang pilihan Allah diberi kuasa untuk mengusir setan. Tuhan yang memberi kuasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ditakuti. Maka hari ini Tuhan menguatkan kita melalui bacaan Injil. Kuatkan hatimu, Anda istimewa karena Tuhan memilihmu, yang pertama. Yang kedua, Anda dipilih dan bersama Tuhan berjalan dalam dunia ini. Jangan takut, jangan khawatir, Anda begitu hebat. Dan yang terakhir, Anda diberi kuasa. Bukan Anda dikuasai oleh kuasa iblis dan setan, tetapi Anda berkuasa untuk menguasai dan mengusir setan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.